The Griphon adalah serial drama misteri fantasi gelap yang dirilis di Amazon Prime dengan 6 episode, dan setiap episode berdurasi sekitar 1 jam. Berlatar tahun 1990, dan 3 teman, Mark, Memo, dan Becky, hidup mereka terbalik ketika mereka mengetahui tentang menara gelap dunia paralel, yang diperintah oleh monster yang kuat. Mark, putra bungsu dari keluarga tukang kayu, menemukan bahwa dialah satu-satunya yang dapat mengalahkan Griphon. Tapi dia bukan pahlawan dan juga tidak ingin menjadi pahlawan. Dia sudah cukup berurusan dengan sekolah, amarahnya, dan cinta pertamanya. Melawan monster tidak mungkin baginya. Tetapi ketika saudara laki-laki Mark, Thomas, menghilang, ketiga sahabat itu harus menjelajah ke dunia Black Spire dan tumbuh lebih cepat dari yang pernah mereka bayangkan. Orang yang disebut Griphon dalam hal ini sedang mencari cara untuk datang ke dunia yang telah memenjarakan saudara laki-laki Mark. Jadi apakah Mark atau teman-temannya bersama-sama dapat mengeluarkan saudara laki-laki Mark dari menara gelap atau tidak? Dan akankah mereka dapat menghentikan Griphon datang ke dunia? The Griphon di Prime Video adalah seri fantasi baru dari Jerman. Judul aslinya, Der Grave, didasarkan pada novel laris karya Wolfgang Holbein. Serial ini diadaptasi dari novel tahun 1980-an, tapi tidak seperti Stranger Things. Meskipun memiliki beberapa elemen yang mirip, ini adalah cerita yang unik. Dunia mitos, menara hitam yang ditampilkan patut dipuji, dan desain atau tampilan makhluk cukup bagus. Plot resmi The Griphon membuatnya terdengar seperti cerita berbasis misi yang sangat mudah. Dan memang begitu, tapi sekali lagi, sebenarnya tidak. Ada dunia baru yang disebut menara hitam yang perlu kita ketahui. Atau, paling tidak, agak akrab. Penonton diajak mengetahui tentang menara hitam bersama dengan protagonis utama serial ini, Mark. Saat Mark diperkenalkan ke seluruh dunia lain ini, menara hitam, oleh kakak laki-lakinya pada hari ulang tahunnya yang ke-16, tidak lama kemudian semuanya meningkat. Mulai dari dia diperkenalkan ke dunia, hingga Mark harus menyelamatkan umat manusia dari cakar Griphon. Mengapa demikian, tidak dijelaskan di luar keseluruhan episode. Jadi, ya, kedengarannya sangat sederhana karena pemirsanya hanya diberi sedikit informasi tentang cerita yang sangat kompleks. Berlatar di Jerman tahun 1990-an. Pengaturan yang solid terutama tentang toko kaset, masih vinil, tetapi CD mulai masuk, adalah tempat Mark menghabiskan banyak waktu. Namun, begitu kita sampai di dunia menara hitam. Makhluk di sana diciptakan oleh beberapa orang yang biasanya mengerjakan film Guillermo del Toro. Itu keren tapi juga terasa seperti sesuatu dari Doctor Who atau dunia familiar lainnya. Tidak benar-benar miliknya sendiri dan tidak terlalu menakutkan. Aneh karena lingkungan di menara hitam memang terasa menakutkan. Hanya dengan cara yang anehnya belum selesai. Thomas mengendarai mobil keren dan menjalankan toko kaset di pusat kota Krefeld dengan bantuan seorang hasher pemula bernama Memo. Diperankan Zoran Pingel. Thomas memberi Mark sebuah buku bersampul kulit yang tinggi. Ini bukan hanya hadiah ulang tahun. The Chronicle adalah bagian besar dari pengalaman menggelegar di masa kecil Mark, karena mengumpulkan kearifan rakyat yang berusaha dilindungi oleh ayah anak laki-laki itu, Karl, yang diperankan Golo Euler. Sudah waktunya untuk menandatangani buku dan bergabung dalam pertarungan. Thomas akan mengajari Mark tentang The Chronicle sebagai pengganti ayah mereka, dan mempersiapkan untuk tugas-tugas seorang Zimmerman. Tugas apa? Sebagai seorang Zimmerman, yang selama beberapa generasi telah menjadi pengrajin, tukang atap, dan tukang batu, Thomas dan Mark adalah bagian dari garis keturunan yang bersumpah untuk bertempur dengan Griphon, monster mengerikan yang tinggal di dunia paralel yang dikenal sebagai menara hitam. Di sana, Gargoyle menjadi hidup, dan Jagger bertanduk membunuh bayi, dan mengangkut manusia yang tidak bersalah. Itu adalah tempat yang penuh bahaya dan kehancuran. Mark tidak ingin berurusan dengan itu, tetapi pada saat yang sama dia tampaknya mengerti bahwa ini adalah takdirnya. Dan begitu hantu batu berjubah mulai hidup di kuburan kota, dia tahu dia harus berdiri dan bertarung.